Pengaruh peningkatan intensitas cahaya dan suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya. Halo, perkenalkan namaku Afifah Febi Rendrasati dengan NIM 245558 PN16428 dari golongan C3. Di sini aku akan mewawancari sebuah petani cabai mengenai apa sih pengaruh intensitas cahaya dan suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai. Oke, yuk kita simak videonya. Boleh perkenalkan dulu, Pak. Nama saya Muhammad Rasid, alamat Jombor Hasan, Sewan Bantul. Jadi langsung saja ya Pak ya kita wawancara. Jadi ini kan tanaman cabai yang kita amati. Nah, apakah tanaman cabai ini merupakan tanaman musiman? Iya. Enggak. Oh enggak. Enggak, kalau sekarang kan apa ya? Di musim hujan bisa tanam, Iya. tapi sanitasi air harus lancar. Okay. Pada umur berapa tanaman cabai ini mulai berbunga Pak dan mulai panen? Umur 21. Kalau panen itu jenisnya cabai. Ada yang cabai yang umurnya pendek berbuah. Contohnya cabai lalap kan tipe hijau, itu umurnya 50 udah panen. Terus yang kalau cabai yang baru ini yang namanya keriting Genio itu 70 hari udah panen. Kalau ada yang kalau tuis itu 120 hari panen. Rawit juga gitu. Kalau ini tanaman cabai apa Pak? Ini cabai japlak. Japlak itu? Japlak itu lalap. Oh lalap kayak yang di Ngasem ya Pak? Iya, yang kemarin. Sama, oh iya. Itu cuma 50 hari setelah 50 hari setelah di AST, iya. itu udah panen. Udah panen. Kalau berbunganya Pak? Berbunganya sekitar umur 21 hari. 21 hari ya. 21 hari udah panen. Kalau untuk lahan segini itu hasil panennya berapa ya Pak? Itu tergantung perawatannya. Jadi kalau di Jombor itu kan itu tertinggi kemarin 82 kilo. 82 kilo. Itu selang 10 hari petik, selang 10 hari petik. Iya. Kalau di sini belum ya Pak ya? Belum. Ini kan baru tanam baru 4 hari. Baru 4 hari. 4 hari. Ya. Kalau di cabai ini ada proses wiwilan nggak Pak? Kalau cabai ini nggak ada ya Pak? Wiwilan. Kalau cabai keriting, cabai rawit ada wiwilan. Kalau ini kan apa ya? Dibutuhkan trubusnya itu lebih banyak. Yang di sela-sela daun ini kan nanti ada trubus. Nah, itu kalau rawit, nah itu diwiwil nanti sampai nggak ada. Nah, ini ada generatif. Jangan masuk generatif, wiwilnya sudah berhenti. Kalau rawit kan kenapa diwiwil? Wiwil kan ini kan cara airnya itu kalau sini ada mengalir sini, nah sininya nanti kalah. Tapi kalau ini diwiwil, semuanya diwiwil, masuk sini kan cepet banget. Nanti di sini apa ini rantainya cepet mengembang. Biasanya ada hama sama penyakit enggak Pak di sini? Ada. Hama itu kalau di sini tungo, strip daun, keriting itu. Terus jamur itu bukan hama itu. Jadi jamur itu sifatnya fungisida. Keriting, tungo, terus sama mat itu sama keriting beda. Oh ini tungau ya nih Pak ya? Nanti kalau seperti itu dikasih itu Pak? Disemprot? Disemprot. Ini kemarin baru masuk trip sama pupuk daun untuk penyemprotan. Kalau cuaca ini ada kendalanya nggak Pak? Bagi saya nggak ada kendala. Kalau saya nanam malah sering di musim penghujan. Kalau sempat pernah gagal panen gitu nggak Pak?
Sudah pernah. Pernah. Itu sebenarnya penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya kebanjiran. Oh, kebanjiran ya. Untuk irigasinya di sini bagaimana, Pak? Kalau ini nggak ada irigasi, ini ada sumur. Oh, Jadi, dari ini kan kalau malam pakai mesin. Kalau untuk penyiraman biasanya dilakukan berapa hari dan pagi atau sore gitu? Kalau musim hujan nggak ada. Nggak usah ya. Kalau panas biasanya, Pak? Panas ya, nanti lihat satu kali dipelepok. Dipelepok. Dipelepok itu apa ya, diairi tapi dipenuhin. Oh, Rasanya. di bawah bedengannya ini ya? Sini, ini yang paling ini. Oh, ya. Kalau biasanya kalau ada gulma itu dikendalikannya dengan bagaimana, Pak? Ya, saya ya pakai herbisida. Herbisida. Untuk cicukanya yang sana saya pakai disiami pakai sendiri. Nah, ini saya ngetes pakai ini herbisida. Herbisida. Oh ya, Pak. Kemarin udah saya semprot 2 kali. Kalau morfologi batangnya dari cabai yang ternaungi sama yang tidak bagaimana, Pak? Ada perbedaan gitu? Ada perbedaannya. Batang yang kena panas itu lebih kuat. Ya. Lebih kuat itu ngayu itu. Iya. Yang ini kan nanti agak tinggi. Etiolasi itu ya, Pak? Ya. Etiolasinya. Ya. Kalau daunnya ada perbedaan juga tidak, Pak? Daun. Ada. Yang sini agak kecil, yang sini agak lebar. Oh. Kalau dari bunga dan buahnya, Pak? Buahnya lebih lebat yang kena matahari. Lebih lebat buahnya. Oh ya. Kalau dari hasilnya nanti berarti lebih banyak yang dihasilkan yang tidak ternaungi ya, Pak, karena buahnya lebih banyak begitu ya. Buahnya itu lebih banyak. Kalau dari hamanya gitu tetap sama nggak, Pak? Sama. Oh ya. Kalau lama fase vegetatifnya berarti 21 hari tadi ya, Pak. Baru dia berbunga, terus 50 hari setelah tanam baru panen begitu ya. Untuk keadaan mikroklimat pada lahan cabai tersebut, diketahui bahwa suhunya sebesar 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 63%. Untuk intensitas cahaya yang tidak ternaungi sebesar 12.116 jendela dan yang ternaungi oleh pohon sebesar 5.518 jendela. Untuk ketinggian tempatnya, lahan cabai ini berada di 75 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 100-150 mm per tahunnya. Nah, ini merupakan perbedaan antara tanaman yang tidak ternaungi dan tanaman yang ternaungi oleh pohon. Apabila kita lihat dari videonya memang belum tampak jelas perbedaannya, akan tetapi dari penjelasan Bapak Muhammad Rashid tadi cukup jelas bahwa memang ada perbedaan antara tanaman cabai yang ternaungi dan yang tidak ternaungi. Menurut sebuah jurnal, pada umur dan jenis tanaman yang sama, tanaman cabai akan menghasilkan daun yang lebih panjang, lebih luas, dan lebih tipis dibandingkan dengan tanaman cabai yang tidak ternaungi. Pada tanaman cabai yang tidak ternaungi akan menghasilkan daun yang lebih kecil, lebih tebal, dan lebih menyerupai kulit. Pada tanaman yang tidak diberi naungan, maka warna daunnya akan lebih pekat dibandingkan dengan tanaman yang diberi naungan. Hal ini juga dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari. Selain itu, tinggi tanaman pun juga dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari. Pada tanaman yang berada di naungan, maka tinggi tanamannya akan lebih tinggi dibandingkan tanaman yang tidak diberi naungan. Hal ini dapat terjadi karena intensitas cahaya matahari yang tinggi atau tempat yang tidak ternaungi dapat menekan pertumbuhan tinggi tanaman. Sebaliknya, intensitas cahaya matahari yang rendah atau tempat yang ternaungi maka akan menyebabkan tanaman etiolasi. Pada organ generatifnya, tanaman yang tidak ternaungi akan menghasilkan bunga dan buah yang lebih banyak dibandingkan yang ternaungi.
Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.